Ini Chodo Alpha Ultraman Volume 2. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita sudah kedatangan lini Chodo Alpha lagi ya. Jadi sebelumnya gue udah mereview yang volume 1 dan kali ini kita udah kedatangan yang volume 2 ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk Chodo Alpha Ultraman volume 2 kali ini ada dapat 5 Ultraman ya. Jadi di sini yang nomor 1 ini ada Ultraman Regulus, lalu kemudian nomor 2 ini ada Ultraman Z Alpha H, lalu kemudian yang nomor 3 ini ada Ultraman Zero. Lalu kemudian yang di nomor 4 ini Ultraman Zero Tector Gear. Lalu kemudian yang nomor 5 ini adalah Ultraman Leo ya. Dan di sini ini penampakan boxnya seperti ini ya. Dan di sini isinya ada sampai 6 kotak. Jadi selain 5 Ultraman tadi, di box ke-6 kita akan mendapatkan aksesoris juga ya. Dimana untuk aksesorisnya ini kita akan mendapatkan senjata-senjata ya, seperti Z-Riser dan juga nunchuck untuk si Ultraman Leo. Lalu kemudian ada batu ketika Zero sedang berlatih menggunakan Tector Gear-nya ini ya. Ya, dan di bagian belakangnya di sini ini ada tulisan-tulisan Jepangnya juga. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan boxnya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita unboxing. Jadi pertama-tama kita buka segelnya dari atas seperti ini ya guys. Jadi udah gue buka. Lalu kemudian untuk isinya di dalam seperti ini ya guys. Jadi ada 6 kotak ya, seperti yang gue sebutkan tadi. Jadi nomor 1 Ultraman Regulus, nomor 2 Ultraman Z Alpha H, nomor 3 di sini ada Ultraman Zero, lalu kemudian nomor 4 ini Ultraman Zero Tector Gear, nomor 5 ini ada Ultraman Leo, dan di nomor 6 ini adalah aksesorisnya ya guys. Jadi ya seperti ini, ada 6 secara total ya. Jadi ini sangat-sangat worth ya untuk kalian beli, karena bisa mendapatkan cukup banyak ya. Di sini dapat 6 kotak sekaligus ya. Dan ya, langsung saja kita keluarkan semuanya dari kotaknya. Ya guys, jadi kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada Chodo Alpha Ultraman Regulus ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya guys, ini untuk penampakan detail dari si Chodo Alpha Ultraman Regulusnya ya. Ini coba kita zoom lebih dekat. Oke. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini untuk penampakan detailnya. Ini sangat-sangat bagus ya untuk detail dari si Ultraman Regulusnya ini. Jadi warna catnya bagus. Dan juga bentuk proporsinya ini juga sangat bagus ya, bisa kalian lihat di sini ini logo harimau ya, dan juga logo naga yang ada di lengannya si Ultraman Regulus. Di sini sangat detail, sangat bagus. Lalu kemudian ini untuk optional handnya ya guys. Jadi di sini ini ada tangan open hand, tangan karate chop, dan juga tangan untuk Kousen, dan juga tangan yang untuk meninju ya. Jadi di sini karena si Ultraman Regulus ini adalah pengguna Cosmo Genjuken ya. Jadi di sini untuk optional hand yang akan gue pakai adalah optional hand yang di ujung yang ini. Jadi ini untuk melakukan pose-pose fightingnya ya si Ultraman Regulus. Oke, seperti ini. Oke, lalu kemudian sebelumnya kita coba cek artikulasinya juga terlebih dahulu ya guys. Jadi untuk artikulasi kepala, melihat ke atas cuman sejauh ini, menunduk ke bawahnya cuman sejauh ini, sangat pendek ya.
Lalu kemudian bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah untuk artikulasi kepalanya untuk berputar. Lalu kemudian ya tidak bisa miring, jadi untuk artikulasi kepala sedikit terbatas. Lalu kemudian untuk artikulasi lengannya bisa mengangkat sejauh ini ya. Kemudian ada bicep swivel juga di sini, jadi bisa diputar di bagian bicepsnya. Lalu kemudian single joint di sini ditekuk kurang lebih 90 derajat. Lalu kemudian di pergelangan tangan juga bisa diputar seperti ini ya, sama juga untuk tangan yang di sebelahnya. Lalu kemudian artikulasi dada dan perut untuk membusung ke belakang kurang lebih sejauh ini ya guys. Lalu kemudian untuk membungkuk ke depan tidak terlalu, jadi kalau bukan terlalu bungkuk ke depan akan lepas, jadi ya seperti ini. Lalu kemudian bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan. Lalu kemudian untuk artikulasi kakinya juga menendang ke depan sejauh ini, lalu menendang ke belakang sejauh ini. Lalu kemudian ada single joint juga di kakinya sini, bisa ditekuk seperti ini. Lalu kemudian pergelangan kaki berputar seperti ini ya guys. Jadi ya untuk artikulasinya masih standar artikulasi Chodo Alpha seperti yang volume 1 kemarin ya. Dan ya langsung saya coba kita posekan si Ultraman Regulosnya siap bertarung. Oke, lalu kemudian di sini kita juga dapat efek tinju apinya ya, si Ultraman Regulos. Jadi misalkan kita pakai yang tangannya ya, yang ini aja. Oke, yang tangan tinju. Lalu kemudian bisa dimasukkan untuk efek apinya seperti ini guys. Ya, jadi itu nanti untuk melakukan pose pukulan si Ultraman Regulosnya. Jadi ini nanti tangan kirinya seperti ini. Oke, jadi bisa dipasangkan efek pukulannya ya, kurang lebih kayak begini. Oke, dan ya kita lanjut ke Ultraman yang selanjutnya. Ya, dan selanjutnya di sini kita ada Chodo Alpha Ultraman Leo ya. Jadi ini adalah temannya si Ultraman Regulos ya. Tapi lebih tepatnya si Ultraman Astra ya yang berteman dengan si Ultraman Regulos. Tetapi karena planet asalnya si Ultraman Leo dan juga Ultraman Astra itu berteman dengan planetnya si Ultraman Regulos, jadi ya mereka saling berteman. Dan ya di sini bisa coba kalian lihat juga untuk detailnya lebih dekat untuk si Ultraman Leo-nya ini. Oke. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat untuk detail dari si Ultraman Leo-nya juga sangat bagus ya. Warna biru clear di color timernya dan juga warna kuning clear di matanya. Ini kualitasnya sangat bagus. Lalu kemudian ada logonya juga di bagian perutnya sini ya. Lalu kemudian ada benggel emasnya di sini di tangan kirinya ya. Lalu kemudian untuk aksesorisnya mirip-mirip seperti si Ultraman Regulos tadi. Jadi dapat optional handnya juga 4 pasang seperti ini. Lalu kemudian ada efek Leo Kick-nya, ini tendangan berapinya si Ultraman Leo. Dan juga dari box nomor 6 tadi, di sini kita akan mendapatkan nancaknya si Ultraman Leo ini ya. Dan untuk nancaknya sendiri ini bahannya bisa dimainkan ya seperti ini. Oke, bisa dilipat seperti ini, bisa juga diregangkan seperti ini. Ya, jadi bagus banget, bisa dimainkan untuk aksesorisnya ini ya, si nancaknya tadi. Lalu kemudian kita coba pakai aksesorisnya untuk tangan. Kita gunakan yang tangan memukul seperti ini. Oke. Lalu kemudian untuk artikulasinya, untuk melihat ke atas, oke, lebih tinggi ya, masih lebih baik ketimbang si Ultraman Regulosnya tadi. Lalu kemudian untuk menunduk ke bawah sejauh ini ya guys. Lalu kemudian berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat juga seperti itu.
lalu bisa miring kiri dan juga bisa miring ke kanan ya. Jadi untuk artikulasi kepala, si Ultraman Leo ini masih sedikit lebih baik ketimbang si Ultraman Regulus tadi yang agak sedikit lebih terbatas untuk artikulasi kepalanya. Lalu kemudian untuk artikulasi lengannya kurang lebih sama aja ya. Jadi bisa mengangkat sejauh ini. Oh, ini agak sedikit terhalang justru kalau si Ultraman Leo nggak bisa lebih tinggi, jadi cuma segini. Lalu kemudian ada bicep swivel juga di sini. Lalu sama juga tadi di sini ada single joint, bisa ditekuk seperti ini. Lalu kemudian pergelangan tangannya bisa berputar juga ya. Jadi untuk artikulasi kurang lebih sama. Membungkuk ke belakang seperti ini, membungkuk ke depan seperti ini, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan. Untuk kaki menendang ke depan sejauh ini, menendang ke belakang sejauh ini, lalu single joint juga bisa ditekuk seperti ini, dan juga pergelangan kakinya bisa diputar seperti itu. Lalu kemudian tentu saja juga bisa split ya. Jadi pangkal pahanya juga bisa diputar ya seperti ini guys. Jadi untuk artikulasi aman, tidak ada masalah. Tapi memang tidak bisa berharap terlalu banyak karena ini adalah Candy Toys ya. Jadi Chodo itu adalah Candy Toys. Lalu kita coba pasangkan efek Leo Kick-nya. Jadi tendangannya berapi seperti ini ya. Leo Kick. Oke. Dan ya, ini untuk nunchuck-nya juga nanti bisa digunakan di part tangan yang ini, yang untuk menggenggam senjata. Jadi nanti bisa dia genggam kurang lebih seperti ini ya. Jadi coba aja kita pasangkan. Ya, jadi seperti ini bisa memegang nunchuck-nya. Lalu kemudian kita pasangkan di tangan kirinya juga. Lalu kita coba posekan kalau dia memegang di kedua tangan ya, kurang lebih seperti ini ya, bisa memegang nunchuck-nya seperti ini ya guys. Dan ya, langsung saja kita lanjut lagi ke Ultraman yang selanjutnya. Ya, dan yang berikutnya di sini ada murid dari si Ultraman Leo. Jadi ini adalah Ultraman Zero ya. Dan di sini bisa kalian lihat juga untuk detailnya dari si Ultraman Zero ini ya, untuk Chodo Alpha Ultraman Zero. Ya. Jadi di sini untuk detailnya juga sama bagusnya ya, bisa kalian lihat untuk detail di armor dadanya, lalu kemudian catnya juga ini sangat-sangat bagus ya, baik untuk warna biru dan juga merahnya. Tetapi memang kekurangannya kalau si Chodo Alpha ini catnya hanya ada di depan saja ya, jadi untuk tampak belakangnya ini akan polos seperti ini ya guys, jadi tidak ada warnanya. Sama juga seperti si Ultraman Regulus dan juga si Ultraman Leo tadi ya. Tapi untungnya kalau si Ultraman Regulus dan Leo memang warnanya itu kebanyakan polos warna merah ya, jadi nggak terlalu signifikan ya kekurangan warnanya tersebut. Dan ya, untuk detailnya di matanya juga bisa kalian lihat ini detail matanya berwarna clear ya, kuning clear, juga sangat bagus untuk si Ultraman Zero ini, si anak emasnya Suburaya. Lalu untuk aksesorisnya kita mendapatkan lebih banyak ya. Jadi di sini ada dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pasang tangan si Ultraman Zero. Lalu kemudian juga dapat efek White Zero Shot-nya di sini. Lalu kemudian dari box nomor 6 juga ini dapat senjatanya ya, tongkatnya ya, ini yang mirip seperti senjatanya si Ultraman Jack ya. Dan ya, untuk detailnya di sini juga si Ultraman Zero-nya sudah ada bracernya di sini ya, untuk bertukar ke form Strong Corona dan juga Luna Miracle ya, atau menggunakan Ultimate Aegis ya yang ada di braceletnya sini. Lalu untuk si Ultraman Zero-nya ini gua akan ambil tangan yang ini aja. Oke, untuk tangan kirinya. Lalu kemudian tangan kanannya pakai yang efek Kousennya ya, White Zero Shoto. Oke, jadi seperti ini.
Ini langsung saja kita posekan ya, menembakkan white zero shotnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya guys. Ultraman Zero menembakkan white zero shotnya. Ya, jadi bisa kalian lihat ini untuk Candy Toys atau ya mainan permen ya. Chodo Alpha itu adalah Candy Toys. Ini untuk detailnya cukup lumayan. Dan ya, by the way gue belum sebutkan untuk harganya. Jadi harganya ini gue beli seharga 180 ringgit Malaysia ya. Jadi tambah ongkos kirim 10 ringgit, total 190 ringgit Malaysia. Itu kurang lebih sekitar 600 ribuan ya. Tapi itu sudah mendapatkan satu set komplit ya. Jadi untuk harga per piece Ultraman-nya sendiri ini mungkin kurang lebih sekitar 100 ribuan ya, sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah satunya. Oke, jadi ya untuk aksesorisnya ini juga cukup bagus. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasinya, kita belum cek untuk si Ultraman Zero ini. Jadi artikulasinya menengok ke atasnya bagus, oke, menengok ke bawahnya juga bagus. Menengok ke kiri, menengok ke kanan, ya bisa berputar juga 360 derajat. Lalu kemudian tangannya bisa mengangkat sejauh ini. Lalu ada bicep swivel juga di samping sini ya, bisa diputar seperti sini. Lalu sama juga bisa ditekuk, bisa berputar pergelangan tangan. Lalu kemudian untuk artikulasi dada dan perutnya juga sama saja. Ya, bisa membungkuk ke belakang sejauh ini, membungkuk ke depan sejauh ini. Oke, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga. Artikulasi kakinya juga sama aja. Bisa menendang ke depan sejauh ini. Lalu kemudian ada single joint untuk ditekuk seperti ini. Lalu kemudian pergelangan kakinya juga bisa diputar. Lalu kemudian di pangkal pahanya juga bisa diputar seperti ini. Dan juga bisa split tentunya ya. Jadi ya, aman juga untuk Chodo Alpha Ultraman Zero. Dan kita lanjutkan ke Ultraman yang berikutnya. Ya, dan yang berikutnya di sini masih si Ultraman Zero lagi ya. Tetapi di sini kali ini Ultraman Zero-nya yang menggunakan Tektor Gear-nya ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini si Ultraman Zero dikurung ya menggunakan Tektor Gear-nya ya. Dia harus menggunakan ini untuk berlatih, karena ketika itu si Ultraman Zero-nya tergoda ya untuk mengambil kekuatan di negeri cahaya, sehingga dia dihukum. Lalu kemudian dia harus pergi berlatih ya ketika saat itu. Dan ya ketika dia berlatih di sini si Ultraman Zero-nya menggunakan Tektor Gear-nya seperti ini. Jadi ya sangat keren sih melihat si Ultraman Zero seperti ini ya, mirip seperti Robocop ya dilihatnya. Kalau misalnya kalian kelahiran 80-an atau 90-an pasti kenal si Robocop ya. Jadi modelnya ini mirip si Robocop ya, ataupun Cyclops ya kayak gitu. Tapi ya lebih mirip Robocop ya untuk armornya. Jadi ya untuk Zero dengan Tektor Gear sendiri ini belum ada SAF-nya ya. Jadi satu-satunya figur Ultraman Zero yang menggunakan Tektor Gear ini baru ada di Chodo Alpha aja. Dan ya ini untuk detailnya seperti ini. Dan ya seperti biasa untuk bagian belakangnya polos ya, tidak ada catnya. Jadi catnya hanya ada di bagian depannya. Lalu kemudian untuk aksesorisnya ini lebih sedikit ya, hanya mendapatkan 3 optional hand. Lalu kemudian di sini ada satu optional hand yang menggenggam batu seperti ini ya guys. Lalu kemudian ada satu part kepala lagi ya Tektor Gear-nya ini. Dan ya perbedaannya di sini, ini adalah satu yang matanya gelap ya, kosong, dan yang satu ini ada kelihatan mata kuningnya si Ultraman Zero ya. Jadi menyala matanya seolah-olah seperti itu. Jadi ya yang terpakai di sini sekarang yang gelap. Coba kita ganti ya guys. Jadi coba kita pasangkan dengan kepala yang satunya ini yang matanya menyala. Ini agak susah dimasukinnya. Oke, udah masuk. Jadi ya seperti ini ya guys penampakannya. Ya, kelihatan nggak? Oke, jadi seperti ini. Nggak terlalu kelihatan mungkin ya di kamera, tapi kalau kita lihat dengan mata langsung ini cukup kelihatan ada perbedaannya ya, antara yang satunya hanya gelap dan yang satunya di sini ada sedikit kuningnya seperti itu ya.
Dan ya, untuk artikulasi untuk si Zero Tactor Gear ini agak sedikit terbatas ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk lengannya tidak bisa diangkat tinggi ke samping ya. Tapi untuk angkat ke atas seperti ini masih bisa. Lalu ya, di sini juga masih ada bicep swivelnya juga tetap ya. Jadi masih bisa diputar di sini. Dan ya, masih bisa ditekuk juga 90 derajat seperti ini. Oke, lalu kemudian artikulasi dada dan perutnya ini lebih terbatas. Jadi tidak bisa membungkuk ke belakang terlalu jauh, tidak bisa membungkuk ke depan juga lebih jauh, tapi masih bisa berputar kiri dan kanan. Untuk artikulasi kaki rasanya sama saja dengan si Ultraman Zero yang tadi ya. Jadi ya, persis sama karena moldingannya juga persis sama ya. Pergelangan kaki bisa diputar seperti itu. Lalu ada biceps di sini ada swivel juga di bagian pangkal pahanya. Dan ya, kurang lebih sebegitu untuk artikulasinya. Jadi hanya sedikit terbatas di bagian tangannya ya, di bagian atas ini yang terbatas. Lalu kita coba pasangkan optional handnya yang mengangkat batunya seperti ini ya guys. Nah, bisa kalian lihat di sini Ultraman Zero Tactor Gear-nya mengangkat batunya. Lalu kemudian ada si alien kecil ini juga kalau nggak salah, yang diselamatkan oleh si Ultraman Zero ya. Tapi ini si aliennya warnanya clear begini aja, warna orange. Jadi nggak terlalu nampak ya, nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi ya, Ultraman Zero sedang berlatih mengangkat batu seperti ini menggunakan Tactor Gear. Dan ya, langsung saja kita lanjut ke Ultraman yang terakhir. Ya, dan yang terakhir di sini adalah Goshowa Kudasai Warenunawo Urutoraman Z ya. Ini adalah muridnya si Ultraman Zero ya. Siapa lagi kalau bukan si Ultraman Z. Dan ya, kali ini dia hadir dalam wujud Alpha H ya. Jadi ini adalah form yang pertama kali digunakan si Ultraman Z ya ketika datang ke bumi ya. Jadi dia meminjam kekuatan dari Zero Shisho dan juga Leo Shisho ya. Dan ya, di sini bisa kalian lihat juga untuk detailnya si Ultraman Z Alpha H-nya ini juga bagus banget ya untuk ukuran Chodo ya atau Candy Toys ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi ya bisa kalian lihat di sini ini untuk detailnya sih gue acungi jempol ya, sangat-sangat bagus untuk detailnya dan juga catnya ya. Pemisahan warnanya ini sangat bagus ya. Namun memang ya lagi-lagi karena ini adalah Chodo Alpha, jadi bagian belakangnya polos aja seperti ini, nggak ada catnya. Jadi kalau kalian punya kemampuan untuk nge-repaint, gue sangat menyarankan untuk nge-repaint si Chodo Alpha ini biar bisa menjadi seperti mini SAF. Karena kalau misalnya kalian bisa repaint full si Chodo Alpha ini, untuk detailnya itu gue jamin nggak akan kalah dengan detail dari versi SAF-nya sendiri ya. Lalu kemudian kita coba tes untuk artikulasinya, menengok ke atas sejauh ini, menengok ke bawah sejauh ini, melihat ke samping kiri, ke samping kanan, bisa berputar 360 derajat. Lalu kemudian mengangkat lengannya sejauh ini aja. Lalu kemudian bisa berputar ke atas juga, nggak ada masalah. Lalu kemudian bicep swivel juga tetap ada di sini. Lalu kemudian single joint untuk ditekuk seperti ini. Lalu kemudian artikulasi dada dan perut di sini bisa membusung ke belakang sejauh ini, bisa membungkuk ke depan sejauh ini, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga. Lalu untuk artikulasi kakinya juga sama persis, bisa menendang ke depan sejauh ini. Lalu kemudian single joint bisa ditekuk seperti ini, lalu juga bisa diputar pergelangan kakinya. Dan ya, pangkal pahanya juga bisa diputar seperti ini ya guys. Jadi untuk artikulasinya sama saja semuanya, cukup standar, tetapi bisa digunakan untuk berpose-pose yang cukup keren. Lalu kemudian untuk aksesorisnya sendiri di sini kita akan mendapatkan 3 pasang optional hand. Ya, lalu kemudian kita juga ada dapat efek ini Z nunchuck-nya ya, yang berbentuk efek seperti ini, tulisannya huruf Z. Lalu kemudian dari box nomor 6-nya sendiri juga kita akan mendapatkan Z riser-nya ya, seperti ini. Jadi ya, untuk aksesorisnya kita coba gunakan tangan yang ini. Jadi untuk pose
Uchu Kenpo-nya ya. Kita pasangkan seperti ini, lalu kemudian tangan kirinya yang ini, dan ya kita buat posenya si Ultraman Z Alpha H ya. Kurang lebih seperti ini posenya, pose andalannya si Ultraman Z Alpha H ya. Dan ya, segitu aja semua untuk isi dari kotaknya hari ini. Jadi langsung saja kita ke kesimpulannya. Ya, dan untuk kesimpulannya di sini menurut gua untuk figur seharga 190 ringgit Malaysia untuk satu set ya, atau kurang lebih sekitar 600 ribuan rupiah ya kalau satu setnya ya. Jadi dapat 5 figur dan juga aksesorisnya. Menurut gua figur ini sangat-sangat layak untuk kalian miliki kalau misalnya kalian memang penggemar Ultraman ya, apalagi terkhususnya Ultraman yang segmentasinya ini adalah close combat ya, yang martial artist ya. Jadi seperti si Ultraman Regulus, si Ultraman Leo, ataupun Uchu Kenpo seperti si Ultraman Z Alpha H ini, gua sangat-sangat rekomendasikan untuk kalian beli dan juga miliki ya. Dan ya, mungkin untuk harganya sendiri bisa kalian dapatkan lebih murah kalau kalian belinya satu set ketimbang kalau kalian belinya satu-satuan ya. Tapi di sini kembali lagi kepada selera kalian ya, karena mungkin saja ada dari kalian yang cuman ingin figur Ultraman Zero-nya aja misalnya, atau hanya ingin figur Ultraman Regulus-nya aja. Kalian mungkin bisa coba cari seller yang menjual satuan ya untuk figurnya tersebut, tetapi mungkin harganya akan sedikit lebih mahal ketimbang kalau kalian beli satu set. Dan ya, meskipun begitu tetap gua acungi jempol untuk kualitas dari Chodo Alpha ini. Tetap sangat bagus ya dengan harga yang ditawarkan sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah. Itu menurut gua masih sangat layak ya untuk figur sedetail dan juga sebagus ini. Dan ya, gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari Chodo Alpha Ultraman Volume 2. Like jika kalian suka dengan video ini, subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau merasa videonya bermanfaat, biar mereka juga bisa ikut keracun dan juga ikut membantu mempopulerkan channel ini. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya, karena di video selanjutnya gue akan kembali membahas sebuah figur bootleg dari lini SAF dari Kamen Rider. Kira-kira figur apakah itu? Saksikan di video yang selanjutnya. Ciao!